أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul kembali, menambah ilmu tentunya di acara yang luar biasa, Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa di rumah, acara ini bukan curhatan buat ibu-ibu yang ada di studio, tapi buat pemirsa dan ibu-ibu di rumah juga bisa berbagi cerita kita di sini. Dengan caranya kirim video atau datang ke sini, atau jangan lupa kirim videonya di update di Instagram kita, tentunya jangan lupa di tag di Tombo Ati RTV. Dan insya Allah nanti pertanyaannya atau masalahnya atau galaunya atau sedihnya nanti dijawab sama Syekh yang ada di sini. Oke, sekarang waktunya saya untuk memperkenalkan di pagi hari ini sudah ada Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Apa kabarnya Syekh? Alhamdulillah sehat. Kita doakan mudah-mudahan selalu Syekh di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang waktunya saya berkenalan sama ibu-ibu cantik di sini. Sebelah mana dulu ya? Sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Ini ibu-ibu cantik ini dari mana kalau boleh tahu? Dari Cilacap. Dari Cilacap, Majelis Taklim? Majelis Taklim At-Taqwa Cilacap. Kalau begitu, assalamualaikum buat warga dan orang-orang pemirsa di rumah yang ada di Cilacap. Ibu ya. Sekarang dari yang hijau, saya lari yang ke sini. Assalamualaikum. Ibu-ibu pakai baju merah, seger-seger banget lagi. Ini dari mana ini? Serang. Dari Serang? Iya. Kalau begitu sampaikan salam kita dari teman-teman dari Tombo Ati buat warga pemirsa di rumah dari Serang ya Bu ya. Assalamualaikum. Nah, yang ketiga ini. Kalau yang ini dari mana ini Bu? Pondok Gede. Majelis taklimnya apa? Ariski. Ariski Pondok Gede. Masya Allah. Kalau begitu sekali lagi Bu ya, tolong sampaikan salam kita dari teman-teman Tombo Ati buat semua pemirsa yang ada di rumah ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di sini. Boleh tepuk tangan? Nah, jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa 789 yang sudah disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu kisruh harta waris. Ini kalau kita tidak bijak biasanya akan terjadi keributan, terutama keributan dengan keluarga sendiri. Nah mungkin Syekh bisa menjelaskan kepada kita nih Syekh, seperti apa yang paling baiknya buat kita agar yang namanya kisruh harta waris ini tidak menjadi keributan gitu Syekh. Siap. Fadol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada dan seluruh jamaah yang ada di studio bersama kita, yang insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya diberkahi oleh Allah. Dan seluruh pemirsa, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat semua? Sudah dapat warisan belum? Masya Allah. Semoga insya Allah mendapatkan harta yang halal dan berkah. Amin. Amin. Iya, kalau dari mukanya kayaknya banyak nih ini ya. Transmedia. Ini Masya Allah. Tapi yang tadi anak heran, pondok gede tapi zamannya dikit ya. Tapi dari Cilacap zamannya lebih banyak. Betul. Masya Allah. Semoga insya Allah berkah semuanya. Amin, amin, amin. Gini Bu, dan pemirsa semuanya, syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Semua apa yang diatur oleh Allah sudah menjadi mulia dan sudah lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semua lengkap, ada dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi, sudah jelas, sudah tuntas semua. Nggak usah kita ribut, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ini? Syariat Islam adalah syariat dari Allah. Allah yang ngatur. Allah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, karena Allah diantara sifatnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu. Allah itu maha adil Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa bahwa kenapa saya dikasih sekian, yang lain gak dikasih lebih banyak? Karena sudah diatur. Ibu-ibu kenapa dikasih sedikit contoh dalam sebagian permasalahan untuk warisan? Kenapa? Karena ibu gak diwajibkan kerja. Ibu lahir sudah ditanggung orang tua. Sudah nikah ditanggung siapa? Suami. Suami udah gak ada ditanggung oleh anak. Wajib menafkahi orang tua sendiri. Warisan itu apa? Islam kan sudah atur semua. Islam adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia di antara manusia yang lain. Kenapa? Biar tidak ribut. Sudah diatur, sudah ditetapkan semuanya pada tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan itu apa? Kita kenal ada ya al-mirath, warisan atau at-tarikah. At-tarikah itu adalah yang pertama warisan. Warisan itu apa maksudnya? Warisan ini maksudnya adalah sesuatu pengalihan sesuatu dari orang ke orang lain. Betul? Kan warisan begitu, dari orang yang sudah meninggal ke kita yang masih hidup. Kalau kita sudah meninggal juga lari ke orang lain, benar kan? Nah, berarti pengalihan uang atau peninggalan orang yang sudah meninggal ke orang lain. Atau dari kelompok atau dari kaum ke kaum yang lain. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, at-tarikah. Tarikah itu dalam istilah fikih artinya peninggalan. Berarti singkat daripada tarikah ini atau warisan adalah semua harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali yang menjadi pribadi. Tidak bisa jadikan warisan. Seperti apa? Suami beli lemari, beli kulkas, beli kasur. Itu nggak bisa jadikan harta warisan. Kenapa? Karena dia sudah berikan kepada siapa? Istrinya sendiri, betul? Berarti menjadi hak siapa? Hak istri, ya. Maka kalau untuk warisan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warisan adalah peninggalan semua, apakah itu harta, apakah itu tanah, apakah itu uang, apakah itu emas, apapun itu ditinggal oleh orang yang sudah meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli waris. Dan ahli waris sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sudah diatur? Karena kalau orang masih hidup, kita menjaga persaudaraan dan persatuan kita. Satu keluarga nggak pecah belah karena uang, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah meninggal, kita tidak ribut lagi. Malah harta yang kita beroleh daripada orang yang meninggal itu menjadi mendorong kita agar senantiasa mendoakan beliau. Bukan menjadi beban buat beliau. Karena kalau kita sudah dapat harta dari orang yang sudah meninggal dunia, mestinya kita berterima kasih. Karena ada rizki dua. Rizki berapa? Dua. Pertama, rizki yang kita cari adalah pagi hari kita bekerja keras untuk mendapatkan rizki. Ada yang kedua, rizki yang mencari kita. Kira-kira apa? Halo? Ibu yang cantik soleha? Gimana? Yang kedua itu rizki yang mencari kita apa? Rizki yang mencari kita adalah warisan. Kita kemarin miskin cuma naik odong-odong, naik sepeda, naik motor, sekarang naik Masya Allah. Ibu udah kayak artis mukanya, kenapa ya?
kok berubahan mendadak kaya. Tidak, itu sudah rizki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, rizki ini kita sudah beroleh, adalah warisan. Kemudian ada kewajiban kita terhadap orang yang sudah memberikan rizki kepada kita. Siapa? Orang yang meninggal itu. Ada kewajiban dari kita sebagai keluarga. Untuk apa? Yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita melaksanakan apa? Nah, ibu-ibu masih ingat nggak? Nah, kalau orang sudah meninggal kita apain dulu? Yang pertama kita langsung mandikan beliau. Itu dari uang dia sendiri, dari uang warisan itu. Kain kafannya kalau dia mampu kita belikan yang bagus. Tapi kalau dia tidak mampu seadanya. Jangan kita berlebihan. Dan tidak boleh kita menggunakan yang mahal-mahal. Kenapa? Karena itu nanti musnah, nanti rusak. Tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membayar hutang-hutang beliau. Betul? Karena kita dahulukan ini dulu. Kalau orang belum bayar hutang, lalu dia meninggal dunia, sayangnya orang tersebut ruhnya itu masih tergadai. Belum dibebaskan. Sampai orang yang mati syahid aja nggak bakalan masuk surga, ya, atau terhalang karena apa? Satu, hutang. Ya. Orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali satu, adalah hutang. Adalah apa? Hutang. Maka pertama kita ngurusin jenazahnya, yang kedua kita segera membayar hutang atau melunasi hutangnya. Kemudian ada kafarahnya, ada nazarnya, dia punya wasiat. Kemudian yang ketiga adalah wasiat kita laksanakan. Kita apa? Ya, kita laksanakan. Wasiatnya kita laksanakan seperti apa? Dia punya wasiat tapi tidak lebih dari sepertiga. Tidak lebih dari apa? Sepertiga. Dan kalau kurang dari sepertiga itu lebih bagus. Karena sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu ingat namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama suami aja ingat enggak ya gitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat, udah akhir hayat beliau sakit-sakitan, panggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau mewakafkan harta seluruhnya ke orang, Baitul Mal, untuk umat, kepentingan umat." Akhirnya Nabi SAW melarang. Tidak. Katanya apa? "Ya Rasulullah, ats-tsuluts." Saya sepertiga. Kata Nabi apa? "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir." Artinya sepertiga itu termasuk banyak juga. Kalau bisa kurang dari itu. Tetapi beliau niatnya untuk sepertiga untuk dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada pesan bagus sekali. Lebih bagus engkau meninggalkan keturunanmu kaya, punya uang, daripada meninggalkan mereka miskin meminta. Coba bayangkan. Banyak orang, maaf, karena anaknya itu merasa nakal semua, tidak ada yang berbakti kepada orang tua, semua durhaka, semua ini, semua itu. Akhirnya dia bilang, ya udah, karena kalian gak ada yang berbakti sama saya wakafkan harta saya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ada hak orang keluarga kita, saudara kita, ya, orang yang berhak mendapatkan warisan. Daripada kita menghalangi orang mendapatkan semua yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka kita bersegera untuk membayar. Boleh kita kasih sepertiga, lalu kita bisa memberikan sisanya kepada keluarga kita. Tapi kata Nabi, lebih bagus meninggalkan mereka kaya daripada meninggalkan mereka miskin meminta. Masya Allah. Penjelasan dari saya tadi luar biasa. Tadi saya sudah menjelaskan kepada kita semua di sini tentang warisan, itu pengertian seperti apa dan kewajiban-kewajibannya saya. Nanti saya mau tanya nih saya buat kepada saya, kira-kira apa sih yang menjadi penghalang kita untuk bisa menerima warisan? Nah, ini akan dijawab sama saya Ahmad Al-Misri setelah yang satu ini. Buat semuanya tetap di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Ya, ibu-ibu jamaah yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Ricky Perdana dan saya Ahmad, tentunya bersama ibu-ibu di sini di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Tadi di segmen awal saya telah menjelaskan apa saja menjadi penyebab kita menerima harta waris. Tapi sebelumnya juga saya sempat nanyakan sama saya, apa aja sih penghalang kita menerima membuat kita jadi tidak bisa menerima waris itu, saya? Mungkin saya bisa jalan pada saya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa dan jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan harta warisan. Ada penghalang-penghalang yang menjadi penghalang untuk orang itu mendapatkan
apa yang dia inginkan atau harta warisan. Pertama, seperti orang yang membunuh. Seperti apa? Orang membunuh. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa lil qatil mirath. Orang yang membunuh tidak ada warisan baginya. Loh, kok kenapa? Ya, karena dia mempercepat ya untuk memperoleh sesuatu itu, maka itu dihalang oleh Islam. Dalam kaidah fikih disebut man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Orang yang bercepat terburu-buru untuk segera mendapatkan harta warisan maka membunuh orang tua, na'udzubillah min zalik. Dia bercepat untuk mendapatkan harta warisan maka dikasih hukuman sanksi dari Islam untuk menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan apa? Warisan. Berarti kalau membunuh mendapatkan warisan atau tidak? Tidak. Bisa ada juga yang membunuh kucing bukan orang ya. Astagfirullah. Ya. Nah, berarti bunuh kalau nyamuk apalagi sih boleh ya? Kalau bunuh nyamuk lebih boleh Mas ya. Masya Allah. Kalau mengganggu boleh, kalau nggak mengganggu biarkan saja ya. Kan dia cari rezeki juga, betul? Betul. Masa kita sendiri mau cari rezeki, nyamuk nggak mau gitu ya. Nah, maka pertama itu orang yang membunuh. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang sudah diceraikan 3, tolak 3. Sudah tolak 3 mau apain lagi, masa minta duit lagi? Nah, berarti sudah bukan suami istri lagi ya, sudah lepas. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang sudah diceraikan tolak 1 atau 2 dan habis masa iddahnya. Karena sudah selesai. Kalau selesai masa iddahnya, maka itu harus dinikahi dengan akad baru dan mahar baru. Betul? Karena tolak 1, tolak 3, perempuan tersebut apa? Nah, dinikahi dengan akad baru dan mahar baru. Kalau selesai masa iddahnya, ya. Kalau dia masih masa iddahnya, bisa dikembalikan, namanya rujukkan, merujukkan istri kembali kepada kita. Tetapi kalau sudah selesai masa iddah, berarti nggak bisa dirujukkan kembali, harus dengan akad baru dan mahar baru. Tapi kalau sudah tolak 3, berarti hatta tankiha fala tahilla lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Fala tahilla lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Dia tidak halal bagi kita sehingga dia menikahi laki-laki baru. Baru kalau sudah diceraikan, baru kita mengembalikannya lagi kepada kita. Berarti perempuan yang sudah tolak 1, 2 dan selesai masa iddahnya tidak berhak mendapatkan warisan. Orang yang membunuh, dan ada lagi juga siapa? Anak angkat. Siapa? Anak angkat. Loh, kan Syekh, saya di surat-surat saya ada akte kelahiran, kan ada namanya. Nama bapaknya dan nama istri saya. Saya sebagai orang tua, betul tidak? Kan anak angkat begitu, harus diakui surat-suratnya. Kita mengangkat anak biasa atas nama diri kita. Saya dan istri punya anak angkat. Loh, kan dia dapat warisan nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan keturunan kita. Bukan apa? Bukan turunan kita. Yang menyebabkan kita mendapatkan harta warisan adalah nasab. Hubungan apa? Darah. Seperti ini yang kita bilang. Dia anak kandung saya. Ya. Atau anak yang kita temukan di jalan. Di depan musola, di depan masjid, atau dititipkan orang dan lain. Maka itu anak tidak boleh mendapatkan harta warisan. Loh, terus kalau anak angkat itu kan kasihan, saya didik sejak kecil, boleh nggak saya kasih uang? Boleh, tetapi dari 1/3 yang boleh kita wakafkan, yang boleh kita sedekahkan, itu boleh buat mereka. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang tidak ada di dalam struktur atau di dalam penyusunan orang yang mendapatkan harta warisan kita. Dan apalagi yang bisa menjadi penghalang kita mendapatkan warisan? Ikhtilafuddin. Berbeda agama. Berbeda apa? Agama. Nabi SAW bersabda, la yarithul kafir al-muslim, walal muslimil kafir. Orang kafir tidak boleh memberikan harta warisan kepada orang muslim. Dan orang muslim sebaliknya tidak menerima harta dari orang kafir. Ada sebagian ulama mazhab, sebagian saja. Ya, sebagian ulama mazhab mengatakan apa? Boleh orang muslim mendapatkan harta dari orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mendapatkan dari orang muslim. Tapi pada umumnya, orang kafir tidak boleh memberikan harta kepada orang muslim. Kita tidak bisa mendapatkan warisan. Orang tua saya kan non-muslim, boleh nggak dapatkan? Menurut Islam tidak boleh. Kenapa? Karena kita beda agama. Maka Nabi SAW mengatakan, la yarithul kafir al-muslim walal muslim al-kafir. Berarti orang muslim tidak boleh memberikan harta kepada orang kafir, atau sebaliknya juga. Ya, ini di antara mereka yang menjadi penghalang mereka memperoleh harta warisan tersebut. Khususnya anak yang telah membunuh orang tua. Loh, kalau kita kiaskan dengan anak yang durhaka. Kalau anak saya durhaka gimana? Nah, kalau ini kan kita bilang anak yang membunuh orang tua, betul?
Itu dihalang, nggak bisa mendapatkan warisan. Terus kalau anak saya durhaka gimana? Dapat tidak? Hah? Dapat, kok melotot banget dapat gitu ya, astagfirullah. Saya nggak kasih warisan gitu ya. Ya, maka dia mendapatkan harta warisan. Dia dosa dalam durhaka kepada orang tua, tetapi hak dia tetap diberikan. Ada orang tua yang nggak mau karena anak itu durhaka, saya menghalangi dia, tidak boleh. Kenapa? Hak dia. Mudah-mudahan harta warisan ini menjadi baik untuknya, ya, menjadi hal yang bagus untuknya, menjadi perubahan. Kenapa? Orang ketika memberikan kepada anaknya harta, dia doakan, ya Allah, jika dia butuhkan berkahi. Jika dia tidak membutuhkan, jadi ini penghalang untuk dosa-dosanya. Betul, Bu? Nah, maka ini diantara hal-hal yang menghalangi mendapatkan harta warisan dari orang tua kita. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan sama saya, hal-hal yang membuat kita menjadi penghalang ya saya untuk menerima warisan. Saya pengen nanya apa aja, Bu? Yang pertama tadi apa? Satu, membunuh orang tua. Pembunuh orang tua. Yang kedua, ibu-ibu, mana suaranya ibu? Yang kedua apa tadi? Istri yang diceraikan. Sudah tolak 3. Apalagi tolak 4, tolak 5 nggak boleh, Bu, pokoknya, Bu. Ya, yang ketiga tadi anak angkat. Sepakat ya, Bu ya. Yang keempat apa? Berbeda agama. Yang kelima apa? Wah, tadi kita udah jelaskan semuanya dan mendengarkan penjelasan dari Syekh Ahmad dari membuat kita yang menjadi penghalang untuk menerima warisan. Nah, ini Syekh di video nanti ada ibu-ibu yang curhat sama kita tentang masalah soal harta warisan. Kita saksikan bersama ya. Fadol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Tia, umur 47. Ustadz, saya mau curhat. Saya punya saudara, orangnya baik, tidak pernah macam-macam. Mudah bergaul dan gak sombong. Tapi setelah orang tuanya memberikan warisan ke dia, sekarang dia berubah, Ustadz. Sekarang mah setiap kali ngobrol dia selalu yang dibangga-banggain itu harta warisan dia. Udah gitu dia juga makin jauh sama saudara-saudaranya. Mohon nasihat Ustadz, biar saudara saya itu tidak sombong, biar kayak dulu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Nah, tadi pemirsa di rumah sama jamaah studio sudah lihat ada kiriman video dari pemirsa di rumah yang curhat. Katanya nih Syekh ya, katanya ada saudara dia sejak dia menerima warisan jadi berubah. Nggak tahu jadi Power Ranger, nggak tahu jadi apa nih Syekh. Mungkin saya bisa jelaskan seperti apa. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Memang kita tadi bahas orang yang berhak mendapatkan atau menerima warisan kita adalah saudara kita atau senasab, ya, keturunan. Kalau orang mendapatkan warisan, itu adalah anugerah dari Allah, betul? Ya wajib kita mensyukurinya. Dan kalau kita disebut orang yang bersyukur, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memuji Allah ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, adalah kita mengakui di dalam hati bahwa nikmat itu, rizki itu dari Allah. Warisan dari siapa? Allah. Yang ketiga, kita harus manfaatkan dalam hal yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan warisan itu adalah anugerah dan rizki dari siapa? Rizki yang kita tidak pernah cari. Dia menghampiri kita, dia mendatangi kita. Seorang muslim dan muslimah, kalau dapat rizki, kita harus bersyukur kepada Allah. Tidak boleh sombong. Karena orang muslim itu harus menjauhi sifat sombong. Kenapa? Sombong itu bisa menghancurkan amal ibadah kita. Bisa menjauhkan orang dari kita. Khususnya saudara dan keluarga kita. Maaf, anggaplah ada saudara kita yang menerima uang warisan 1-2 miliar. Habis suatu waktu uang tersebut, apa dipakai karena na'udzubillah kecelakaan atau ada keperluan, atau dia hura-hura kemana-mana, habis itu duit semua. Nah, sekarang kalau dia jatuh miskin, kembali ke siapa?
ke keluarga lagi, benar kan? Betul. Bagaimana kita sebagai keluarga menerima dia kembali, sedangkan dia kemarin giliran dia kaya, lupa Jauh sama kita. langsung usir jauh ya Bu ya kita. Iya. Jauh. Punya uang abang sah, Ayah. nggak punya uang, hati-hati jangan sampai ditendang. Ya, itulah bil fulus kelucu mulus. Ya, dengan uang semua jadi mulus. Nah, kulu kasar jadi halus, yang kasar jadi apa? Masya Allah. Semua karena fulus. Ya, maafi fulus jangan disebut ya. Maka itulah, kalau dia sudah menerima rizki anugerah Allah, wajib dia bersyukur. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat dan selalu dia harus tawadu. Kenapa? Man tawadhu'a lillahi rafa. Orang yang tawadu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kita zuhud ya terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan orang banyak mencintai kita. Orang senang terhadap kita, betul? Betul. Wah, ibu habis dapat uang, udah gak ada yang kenal. Ini wah, ya Allah. Tapi giliran jatuh miskin, kembali ke saudara lagi, siapa? Dia yang sombong kemarin. Bagaimana mau diterima kembali sedangkan kemarin menyakiti hati kita, betul tidak? Iya. Maka kalau terima warisan, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya dan tidak boleh kita Sombong. sombong tidak boleh. Orang muslim tidak ada yang namanya sifat sombong, dengki, iri, itu nggak ada, hasad itu nggak ada. Harus dihilangkan karena hati orang muslim itu selalu bersih ya. Seperti itu ya saya jawabannya. Ya, Jadi maka- kalau kita sombong itu Bu, nggak bakal banyak yang mau terima kita. Benar nggak Bu ya? Tetapi kalau gini saudaranya juga yang sudah mulai sombong, kita tetap mendekati beliau. Oh gitu. Tidak boleh, nggak boleh putus sebuah silaturahmi hubungan ya. silaturahim. Biarkan dia sombong, urusan dia sama Allah. Tetapi kita hubungan silaturahim nggak boleh Betul. nggak boleh putus. Nah, jazakallahu khairan katsiran ini buat saya jawabannya. Kalau begitu waktunya sekarang saya buat ibu-ibu yang ada di studio. Ada yang mau nanya nggak? Tunjuk tangan. Saya pilih ya. Yang mana sekali lagi tunjuk tangan? Ah, ibu ini senyumnya manis banget. Kayaknya yang ini aja deh. Ya, kalau senyum yang manis saya kasih deh buat ibu. Silakan Bu nanya Bu. Namanya siapa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eri Jusrijah SPD. Saya dari Majelis Taklim At-Taqwa IGTKI Kabupaten Cilacap. Cilacap. Ini kumpulan dari guru-guru TK semuanya. Masya Allah. Justru guru-guru TK itu yang paling mulia. Betul. Alhamdulillah. Amin. Ini orangnya pasti sabar-sabar ibu ya. Karena guru TK itu orang pertama yang mengajarkan kita surat Al-Fatihah. Betul. Yang dipakai seumur hidup. Betul sih. Sampai meninggal dibaca Al-Fatihah juga. Ibu mau curhat, mau cerita apa nih Bu? Mau tanya Syekh Silakan. Ahmad, Ya. begini, ada salah satu keluarga, bapak, ibu, dan 3 orang anak. Qadarullah, suatu ketika bapak itu meninggal. Setelah dikubur beberapa hari, anak 3 ini yang tadinya akur, tiba-tiba aja berubah sifatnya. Nah, Jadi macan gitu ya. Jadi masa mereka mau berebut tentang harta, yaitu rumah. Nah, anak 3 ini minta supaya rumah itu cepat dijual dan dibagikan. Oh. Nah, orang tua ini bingung. Nanti ibu mau ditaruh di mana kalau rumah itu dijual? Nah, ternyata tetap saja anak 3 ini rebutan. Pokoknya dijual, tolong dijual terus dibagikan saja semuanya. Akhirnya ibu ini kalah dengan anak-anaknya, akhirnya dibagikan. Nah, ini solusinya bagaimana dan harus seperti apa? Terima kasih Syekh Ahmad. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Syekh, mungkin ibunya cerita tentang dia permasalahan seperti tadi, 3 anak berebut harta warisan sedangkan ibunya masih Masih di dalam rumah tersebut. Ya. Ya. Memang gini, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal, pertama kita mengurus jenazahnya dari harta warisan beliau. Kemudian yang ketiga membayar hutang beliau. Kemudian yang keempat melunasi melaksanakan wasiatnya beliau. Kemudian yang terakhir adalah kita membagikan harta warisan tersebut. Betul? Nah, kalau kita membagikan harta warisan yang kita lihat ini saat yang beliau bertanya ini tadi, ibu yang bertanya tentang seorang suami yang meninggal dunia duluan, kemudian meninggalkan istri dan 3 anak. Nah, kan ada rumah.
Dia meninggalkan rumah, betul? Ya. Dan mereka tinggal di rumah tersebut dan ibu itu cuma hanya punya tempat tersebut. Kalau mereka bagikan, memang dalam Islam kita kalau sudah mengubur orang dan sudah laksanakan yang sebelum yang saya bilang mengurus jenazah, bayar hutang dan lain sebagainya, baru kita bisa mengurus apa? Harta warisannya. Bagaimana dengan ibu yang tadi bilang, loh saya kan kalau rumah itu dijual, saya tinggal di mana? Nah, itulah kewajiban anak terhadap orang tua. Salah satu anak di antara mereka bertiga harus mengambil ibunya. Betul? Betul. Karena kita kewajiban kita sebagai anak untuk melindungi orang tua. Ya. Untuk senantiasa berlaku baik kepada orang tua kita. Maka jangan menunggu bahwa oh saya gimana ibu saya nanti kalau harta warisan sudah dijual dan lain. Enggak. Rumah tersebut dijual, kenapa? Biar tidak rebut masalah harta, biar tidak ribut, tidak ada masalah di antara persaudaraan, maka lebih bagus rumah tersebut dijual, kemudian dibagikan. Ibu kan dapat, ya, 1/8, kemudian anak-anak masing-masing dapat warisan, dan salah satu anak membawa ibunya bersama dia. Betul nggak? Itu kan solusinya. Kenapa? Karena permasalahan harta itu nggak bakalan habis. Khawatir terjadi permusuhan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul? Nah, maka itu lebih bagus. Jual rumah, ibu silakan ada warisannya. Apakah ibu dari harta warisan tersebut bisa beli rumah kecil-kecilan buat beliau tinggal? Kalau tidak, wajib bagi salah satu anak di antara 3, apa ini 3 laki, benar kan Bu? Itu 3 laki-laki. Kalau perempuan sih bilang mungkin nggak sanggup. Ya, bagaimana ini? Nah, maka itu salah satu anak laki-laki yang harus membawa ibunya tinggal sama dia. Karena ibunya tidak boleh ditinggalkan sendiri. Nggak boleh. Itu namanya durhaka kepada kedua orang tua. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih ini buat saya udah jawab. Saya mau nanya sama Ibu Eri. Ibu Eri gimana? Udah puas Bu dengan jawaban dari Syekh Ahmad? Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih Syekh Ahmad. Berarti sah ya Bu ya? Aman Syekh. Sah apaan ini? Tidak ada utang lagi maksud saya. Nah ini kalau berbicara soal orang tua nih saya pengen nanya nih. Kalau misalnya orang tua kita masih hidup gitu, tapi mungkin Bapak sudah pengen bagi-bagi gitu saya. Daripada nanti terjadi keributan segala macam, sebelum saya ini biasanya dia langsung bagi-bagi. Dia bagiin semua. Iya. Kalau dalam Islam itu warisan itu adalah peninggalan orang yang sudah meninggal, betul? Berarti kalau dia masih hidup bukan warisan. Itu namanya dalam istilah agama hibah atau atiyah, pemberian. Atiyah itu pemberian atau hibah. Dan orang tua jika ingin menghibahkan apapun dari hartanya kepada anaknya, kalau beliau masih hidup harus berlaku adil. Harus berlaku apa? Adil. Kenapa? Karena pernah ada kasus di zaman Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Istrinya datang kepada Rasulullah membawa anak. Ya Rasulullah, suami saya memberikan salah satu anak di antara anak yang lain sesuatu, hadiah, atiyah, pemberian, apapun itu. Diberikan uang, diberikan apa, kita tidak tahu. Dia memberikan kepada salah satu anak, yang lain tidak. Nah, akhirnya Nabi SAW bertanya kepada istrinya, apakah suamimu memberi semua anak yang lain sama? Kata istrinya, tidak, hanya cuma satu anak. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa menjadi apa? Saksi. Karena itu, fa inni la ashhadu ala jaw. Saya tidak boleh menjadi saksi atas kezaliman. Kenapa? Karena kamu masih hidup. Kalau itu pendapat ulama yang benar, bahwasannya kalau seorang tua memberikan kepada salah satu anak harus bagi rata semua-semua. Kenapa? Biar adil, biar tidak muncul permasalahan di antara mereka. Ya. Maka apapun yang dibagikan orang tua di masa hidup itu disebut atiyah, pemberian atau hibah atau hadiah. Kalau dia sudah meninggal itu baru disebut apa? Warisan. Jelas? Terima kasih. Maka sering minta hibah dan atiyah ya. Terima kasih nih saya udah menjawab pertanyaan dari saya. Dan ini saya di dalam studio ini Ibu Jama ada yang mau curhat ini tentang yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Langsung saja ya kita ajak kumpul bareng sama kita. Ibu Nur Hayati, boleh Ibu gabung sama kita di sini? Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Ibu mau curhat apa Ibu? Iya, saya mau curhat ya Syekh.
Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Tarbiyatul Mubtadiin, Keragilan, Serang, Banten. Masya Allah. Saya Ini bagus namanya curhat. Tarbiyatul Mubtadiin. Mendidik orang pemula. Masya Allah. Silakan Bu. Begini saya hidup di keluarga, ada orang tua masih hidup 2. Saya punya saudara perempuan semua 4. Saya selalu yang ngurus rumah tangga itu, baik dari bayar listrik dan juga kalau yang bocor itu uang saya dipakai untuk membenahi rumah itu. Dan juga bayar pajak pun saya yang bertanggung jawab. Tetapi sesudah meninggal kedua orang tua saya tuh, warisan itu ada warisan rumah segala apa sawah dibagi rata semua. Pengen saya baginya lebih gitu, karena saya yang waktu hidup saya yang ngurus semua kebutuhan rumah tangga tersebut. Gimana kalau saya pengen mendapatkan lebih, boleh apa tidak dari warisan kedua orang tua saya? Nah, ini sebentar dulu ini pertanyaan luar biasa ya. Ibu pasti kaget ya saya bilang nah Bu ya. Pokoknya jawabannya ini nanti akan kita jawab. Jadi buat semua ibu-ibu, buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah pemirsa di rumah, sekarang kita udah masuk segmen keempat. Tadi Ibu Nur Hayati sudah curhat sama kita tentang bagaimana cara pembagian harta. Selama ini ya tadi pertanyaannya adalah selama ini beliau yang merawat ibunya, tapi ketika ibu atau orang tuanya meninggal, ini mau minta bagi rata katanya saya. Ini gimana sih sebenarnya perhitungan seperti apa? Tadi kita jelaskan, kalau orang sudah meninggal ngurus jenazah, bayar hutang, itu disebut uang milik beliau. Maka wajib dikeluarkan dulu, karena uang pribadinya beliau ya. Wajib dikeluarkan dulu dari harta warisan seluruhnya. Baru kita bisa bagikan, karena itu ada wasiat, benar kan? Ada nazar, ada kafarahnya, ada wakaf dan seterusnya, ada 1/3 dari harta yang dia sedekahkan atau dia wakafkan. Nah, maka dari uang warisan sebenarnya harus dikeluarkan uang ibu ini dulu. Kenapa? Karena beliau memang yang bayar semuanya. Dikeluarkan dulu baru bisa bagi waris. Nah, kalau untuk ada permasalahan kedua, kalau mau bagi rata gimana? Kalau semua ahli waris setuju, nggak ada masalah. Islam maunya semua orang pada senang. Ya laki senang, ibunya senang, anaknya senang, yang ini senang, semua senang. Maka kalau mau bagi rata boleh. Tetapi lebih bagus kalau bagi sesuai syariat. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena sudah ketetapan Allah. Tidak ada yang berani membantah lagi. Tidak ada yang berani ngeles lagi. Kenapa? Sudah ini aturan Allah. Masa kita mau melanggar peraturan Allah SWT? Maka yang pantasnya beliau ini dikeluarkan uangnya dulu. Pajak yang beliau bayar, pengurusan rumah, kira-kira berapa. Beliau bukan minta lebih. Maka beliau istilahnya minta lebih dalam harta warisan itu tidak boleh. Kenapa? Itu kita meminta hak kita. Bukan warisan. Warisan kan sudah diatur. Ya, maka Islam sudah atur warisan. Tetapi kalau beliau ini punya hak. Haknya apa? Saya kan bayar listrik, saya bayar pajak, saya bayar ini dan itu dan seterusnya. Kita keluarkan dulu dari harta warisan, baru kita bisa membagikannya sesuai syariat boleh. Atau bagi rata juga kalau semua ahli waris sepakat untuk dibagi rata. Ya, maka ibu jangan minta lebih, nanti minta lebih lagi, nggak ada habis-habisnya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi berkah saja. Amin. Tapi kalau seandainya mereka ribut apa, oh kamu nggak dapat, ngapain dapat lagi? Kan kita sudah bagi sesuai syariat. Nah, ini kan kalau ibu ikhlas menjadi amal saleh buat ibu bisa ikhlaskan saja. Kenapa? Anggaplah ini adalah sebuah pemberian dari ibu kepada orang tua, bukan kepada saudara. Minimal buat kepada siapa? Orang tua kita sendiri, bukan kepada saudara. Tetapi kalau mereka ikhlas menerima mengeluarkan uang tersebut, boleh alhamdulillah. Tapi kalau enggak, jangan ribut. Kenapa? Kita semua mati, nggak ada yang bawa uang. Kain kafan kita nggak ada kantongnya.
nggak bawa nomor rekening, nggak bawa ATM, nggak ada sama sekali ya. Nggak bawa semua ya. Hanya cuma kita membawa amal soleh. Kalau sampai keluarga kita ribut, enggak, kamu ngapain dapat lebih? Kan kita juga bayar. Wah, jadi ribut, kasihan. Masa kita bersaudara ribut gara-gara uang, gara-gara harta yang gampang dicari, ya. Tetapi kalau mereka ikhlas membayar uang kita dulu, hak kita, alhamdulillah. Apalagi mereka kasih lebih 2 kali lipat, Alhamdulillah. Nah itu Masya tadi Allah. jawaban dari saya, Bu. Ibu gimana, Bu? Puas nggak, Bu? puas. Puas ya, Bu ya? Nggak boleh berantem lagi nanti, Bu ya? orang belum puas, belum puas kan, belum dibayar. Belum ya? Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai ya, Bu ya, masalah pembagian harta ini. Nah, mungkin saya mau tanya nih sama saya nih. Misalnya nih saya, kalau ada orang tua tapi tidak punya anak. Nah, hartanya itu dia angkat anak, dia bagi-bagiin buat harta itu katanya boleh gitu sih? Kalau dia berikan dari sepertiga harta boleh. Boleh. Sepertiga. Karena ada ahli waris yang lain. Benar kan? Nah, tetapi kalau dia bagi semua atau memberikan harta semua, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia menghalangi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Itu hukumnya haram. Ya. Maka salah satu orang tua punya anak kandung. Kadang-kadang menghalanginya, bagi-bagi semua, yang ini enggak. Kenapa? Padahal anak kandung sendiri. Nah, itu jadi haram. Kenapa? Menghalangi atau berbagi di masa hidupnya agar menghalangi salah satu anak itu jadi dosa. Ya. Tetapi kalau dia punya anak angkat, ya, itu dia bagi ke saudaranya dulu. Dari sepertiga baru boleh memberikan kepada anak angkat tersebut. Karena anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Betul. Tapi boleh mendapatkan sebagai hadiah atau atiyah pemberian atau apapun itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya nih sekarang tuh kan banyak sekali yang namanya ya istilahnya orang melakukan pernikahan itu lebih dari satu. Ada yang 2, 3, 4 gitu. Katakanlah ini ada seorang bapak nikah 4 kali, nggak punya anak. Nah, istrinya dibagi rata nggak tuh Enggak, istri tergantung. Kalau mereka mau ahli waris semua, kan itu ada struktur ahli waris. Dari laki-laki semua total ya, ijmalinnya keseluruhan 15. Dari yang perempuan ada 10, sudah ditentukan dalam fikih waris. Ya, kalau ahli waris semua sepakat mereka bagi rata, alhamdulillah. Tadi saya sampaikan. Kenapa? Islam tidak ada permusuhan. Kalau ahli waris semua oke, kita bagi rata semua dan semua sepakat setuju, alhamdulillah. Tapi kalau ada satu di antara mereka tidak setuju, maka hukumnya haram. Harus dibagi sesuai syariat biar tidak timbul di antara mereka ada permusuhan. Itu semua istri aja atau yang sisanya bisa dibagi ke yang lain? Boleh, silakan. Kan ada ahli waris yang lain. Ya. Apa mau bagi siapa lagi? Astagfirullah. Siapa tahu mungkin bagi-bagi ke Pak RT-nya ya, Bu ya? Oh, Masya Allah. Atau Apalagi Ibu mau ibu-ibu daftar-daftar yang di studio, ya? Iya. Kalau perlu nanti di bawah ini Bu langsung bisa daftar ya, Bu ya? Yang berhak Kan istrinya sudah 4, mau apa lagi? Astagfirullah. Banyak sekali nih. Nah, buat ibu-ibu tadi sudah saya kasih waktu untuk bertanya. Ibu Nur Hayati udah curhat. Nah, mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini menambah ilmunya tentang warisan hari ini luar biasa sekali. Dari kita tadi yang berhak menerima warisan, yang membuat kita menjadi penghalang menerima warisan seperti apa. Terus tadi Ibu Nur Hayati udah curhat, kita juga udah menjawab Viti. Nggak kerasa nih, saya udah 1 jam kita bareng-bareng di sini. Mungkin saya bisa konklusi kesimpulan recap dari tema kita hari ini. Ya. Pemirsa dan jamaah yang di studio semuanya, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesimpulannya adalah, alhamdulillah kita mendapatkan banyak anugerah dari Allah, banyak rizki dari Allah yang wajib kita mensyukurinya. Dan kita harus yakin bahwa kalau kita berebut sebanyak-banyaknya, kita tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan, betul? Tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Tapi yang paling utama dan terutama adalah ini menjadi berkah buat kita. Kadang-kadang kalau dikasih lebih, dikasih apa, tetapi yang lain gak ikhlas, itu kadang-kadang menjadi hal yang buruk buat diri kita. Maaf, bisa kita gunakan untuk hal yang haram. Atau untuk gunakan untuk dokter. Kita mendapatkan penyakit dan seterusnya, na'udzubillah. Kenapa? Karena yang lain tidak ridha. Maka harta warisan ini jadikan sebagai menguat, menyatukan persaudaraan dan ukhuwah kita sebagai keluarga. Dan sesudah orang tua kita meninggal dunia, beliau tidak mau atau tidak ingin anak-anaknya berebut harta. Apalagi ada permusuhan, apalagi ibunya diabaikan, apalagi ibunya ditinggalkan dan seterusnya. Beliau mengharapkan sedekah dari kita, doa dari kita, amal soleh dari kita. Kenapa? Karena orang tua kita kebagian daripada pahala kita, amal soleh kita. Banyak orang yang maaf, sedih kalau kita dengar bersaudara, kenapa? Berebut harta. Sayang sekali, harta itu nggak direbut. Harta itu diminta dari Allah agar menjadi yang berkah dan halal untuk kita semuanya. Maka ibu-ibu kalau punya saudara yang rebut harta,
biarkan, abaikan saja. Doakan kebaikan untuk beliau. Kenapa? Agar tidak menjadi permasalahan buat diri kita. Khawatir kita kalau seandainya maaf, kita dapat harta, wah repot. Tapi yang lain nggak ikhlas, nggak ridha, wah ya kita minta lebih, wah ternyata dikasih lebih. Akhirnya, wah yang lain nggak ikhlas. Tetapi depan kita bahasannya manis, di belakang kita bahasannya tidak sopan dan tidak baik. Maka lebih bagus kita berdoa agar apa yang kita terima, mau sedikit mau banyak sudah diatur oleh Allah. Allah Maha Bijaksana Subhanahu wa taala. Allah Maha mengatur segala-galanya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita beroleh di dunia menjadi amal saleh untuk kita di akhirat nanti. Amin, amin, amin. Dan orang tua kita yang meninggal dunia bisa kebagian dari pahala amal soleh kita, daripada doa kita, daripada munajat kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih nih buat ibu-ibu yang sudah bersama kita pagi ini, yang dari Cilacap, dari Serang, dari Podong Gede, terima kasih banyak. Dan buat pemirsa di rumah ibu-ibu, ini kalau mau curhat sekali lagi nanti atau lagi sedih, lagi galau, boleh langsung kirim video kita, nanti upload di Instagram. Jangan lupa tag ke kita Tombo Ati RTV. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini berkah buat kita ya Bu ya. Dan buat Syekh Ahmad mungkin ditutup dengan doa. Marilah para jemaah dan pemirsa di rumah mengangkat dua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, hadirkan khusyuk dalam hati kita. Semoga doa kita, munajat kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا لما فيه رضاك وامنحنا هداك وتقواك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء برحمتك يا حي يا قيوم اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا ربنا يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.